Halo kawan semua, selamat datang kembali di Bicara Bagus, sebuah konten yang akan menyampaikan hal-hal baik untuk kita bisa belajar bersama. Bareng saya, Bagus WS. Okay, let's go. Video ini berangkat dari sebuah hal yang membuat saya sebenarnya sangat resah. Yang makin hari saya tentu tidak bisa menahannya. Dan ini sebuah keresahan karena hampir setiap hari ketika saya melewati ruas jalan, kita melihat banyak pohon, dan di mana pohon-pohon tersebut banyak dipakui oleh atribut-atribut kampanye, poster-poster, dan banyak lagi alat peraga lainnya oleh caleg, oleh calon DPD tingkat kota, provinsi, DPR RI, capres cawapres. Memang sejak kampanye resmi dibuka oleh KPU, maka banyak sekali alat peraga yang dipaku di pohon. Saya miris melihatnya, karena pohon bukanlah yang bisa semena-mena kita pakui, apalagi digantungkan APK. Tapi pohon sama dengan kita, adalah makhluk hidup yang tentunya punya hak hidup di muka bumi ini. Tapi ya sudahlah, seperti itulah yang terjadi saat ini. Mungkin kurang lebih hampir sebulan, 14 Februari, di mana tanggal yang ditetapkan KPU, kita akan mencoblos pilihan masing-masing. Namun itu bukan soal, ya memang politisi, janji, dan pemilu adalah saudara kandung yang tak terpisahkan. Selain mengucapkan janji di hati masyarakat, selain menancapkan janji di hati masyarakat, para caleg dan anggota DPD, capres, cawapres di tingkat manapun juga menancapkan paku pada pepohonan sebagai media pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan APK di pohon tentu bukan pada seharusnya, sebab itu melanggar aturan dan menyakiti makhluk hidup. Barangkali para caleg ini tidak tahu bahwa dengan memakui pohon itu memberikan dampak yang sangat buruk bagi makhluk pendu itu. Maka sangatlah mungkin kawan-kawan, pepohonan yang banyak ditancap paku dan dijerat benda lain sangat mudah rusak. Dalam jangka panjang sangat mungkin pepohonan yang rindang itu akan melemah sehingga mudah tumbang dan cepat mengalami kematian. Saya ingin bilang, ayo kita kembalikan dulu perasaan kita sebagai manusia dan melihat pohon sebagai makhluk hidup yang posisinya sama dengan kita. Setelah itu baru kita bisa mencari apa saja manfaat yang diberikan pohon kepada kita. Harusnya mereka yang terlibat dalam pemilu, khususnya caleg, tahu memakui pohon itu berpotensi sebagai titik masuknya bagi infeksi, penyakit, dan bakteri pada pohon. Tusukan-tusukannya akan menyebabkan kerusakan dalam bentuk kompartementalisasi. Nah, ini yang menjadi fokus, bahwa jangan sampai hal ini terus berulang pada setiap kampanye, pada setiap pemilu ataupun pilkada. Hal itu disebabkan karena banyak orang yang mengira bahwa proses gangguan fisik dan biologis dalam tubuh pohon itu
hanya dianggap sepele semata, padahal itu sangat mengganggu proses fisiologi tanaman dan mengurangi tekstur kayu pada pohon. Nah, akhirnya dampaknya kekuatan kayu pun akan berkurang karena pohon mudah terinfeksi penyakit. Padahal kulit pohon adalah tamen terluar dari batang pohon, sedangkan batang adalah tempat yang sentral dan dalam pertumbuhan pohon. Ya, kambiun dalam pohon rusak. Apa yang terjadi? Memaku pohon membuat kambiun di dalamnya rusak sehingga akan rentan kena penyakit lalu mati. Jika pohon mati sudah pasti tak bisa lagi menghasilkan oksigen yang kita butuhkan. Padahal pohon dewasa itu menyerap karbon dioksida 48 ton per tahun. Apa yang terjadi? Dan melepaskan oksigen itu bisa mendukung buah manusia bernapas. Bahkan pohon rindang itu bisa menghasilkan oksigen untuk 10 orang menarik nafas selama 6 bulan. Selain kambiun berlubang dan propos, memaku pohon akan menyebabkan berlubang sehingga mudah keropos yang bisa menjadi sarang binatang, misalnya semut yang akan mengganggu pertumbuhan pohon itu sendiri. Selain itu, merusak keindahan, ya, dengan banyak sekali APK itu merusak keindahan. Selain melanggar aturan, pemakuan pohon oleh para caleg juga menjadi sampah visual. Ini istilah yang banyak disebut oleh teman-teman desain komunikasi visual. Katanya sampah visual yang tidak teratur seperti gambar-gambar caleg tersebut, mengganggu keindahan jalan dan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Nah, ya kalau kita kembali lagi ya, bahwa hal-hal itu tidak nyaman untuk dilihat selain merusak pohon tadi. Sebagai ruang hidup bersama, seharusnya di bumi ini pohon punya banyak peranan penting bagi kehidupan dan manusia, dan tentu mendukung keberlangsungan kehidupan. Misalnya pohon sebagai pemproduksi oksigen seperti yang sebelumnya kita bilang. Tahu atau tidak, ternyata bahwa undang-undang pemilu entah ini undang-undangnya masih berlaku atau ada undang-undang baru, memaku benda di pohon dinyatakan melanggar Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan KPU nomor 15 tahun 2013. Entah sudah ada update aturan terbaru, ya mungkin bisa dicek bersama-sama. Jadi caleg atau DPD dan calon presiden, saya mohon berhentilah untuk memakui pohon, berhentilah menebar foto yang penuh senyuman itu, yang penuh dengan berbagai gaya, untuk tidak lagi memakui pohon dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai kerusakan yang akan ditimbulkan. Pohon adalah makhluk hidup yang sama haknya untuk hidup di muka bumi ini, karena ketika kawan-kawan caleg, calon presiden, DPD, calon DPD yang memakui pohon, tentu dia tidak berpihak terhadap lingkungan dan tentu tidak layak dipilih, dan lagi-lagi mereka melanggar aturan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai keresahan. Sampai jumpa di Bicara Bagus selanjutnya. See ya.